Yohanes Pembaptisan, bukan Yohanes anak Matius. Haleluya. Amin. Mari kita baca dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Boleh? Oke, boleh. Satu orang tolong baca ya, kuat suara. Satu orang, cepat. Spasi. Cepat. Matius 28 ayat 18 dan 19. Kita tidak punya masa yang panjang, saya harus habis sebelum jam 5. Oke, baca. Yesus mendatangi mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk, terima kasih. Alkitab berkata, pada waktu itu Yesus mendekati murid-muridnya. Kejadian ini terjadi pada waktu sebelum Yesus terangkat dari Golgota. Golgota nggak? Dari Golgota? Bagus. Anak muda, kuat menghayal. Siapa bilang dari bukit Golgota? Anak muda, kuat menghayal. Saya bilang tadi dari bukit Golgota, saudara bilang, ya, amin. Kalau saya bilang Yesus menagih kerbau waktu dia masuk kota Yerusalem, saudara bilang, ya pasti betul. Jadi perhatikan baik-baik. Anak-anak Tuhan, untuk membedakan dari mana roh itu dari Tuhan atau dari iblis. Itu pengajaran sesat atau pengajaran betul. Jadi semua pengajaran yang bukan berasal daripada Alkitab bukan dari Tuhan. Amin. Nah, Kejadian pasal yang pertama, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 7. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Oke, tidak perlu baca, kita perhatikan dalam Alkitab saja, perhatikan dalam Alkitab. Pada waktu ular diciptakan oleh Tuhan, Alkitab mencatat dia adalah binatang yang paling cerdik yang dijadikan oleh Tuhan Allah di muka bumi ini daripada segala binatang yang ada. Lalu dia datang kepada perempuan. Nama perempuan itu siapa? Hawa. Ada nama si Hawa sini? Ya dah, puji Tuhan. Dia datang kepada si Hawa dan berkata, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Betul? Kalau tidak betul, pura-pura buat betul saja. Oke? Lalu Hawa berkata kepada ular. Apa kata Hawa? Buah pohon-pohonan yang ada dalam taman ini kami boleh makan. Semua kami boleh makan. Tetapi satu dia bilang kan, buah yang terdapat di tengah-tengah taman Eden yaitu buah naga. Baik yang warna ungu, yang warna merah jambu, yang warna putih tidak boleh makan semua. Oh, salah kan? Oh. Oke, kalau salah tolong betulkan, saya budak baru belajar. Oke, apa dia bilang? Dia tulis di sana, pada waktu kamu makan buah atau raba buah itu kamu akan mati. Betulkah Tuhan berkata begitu? Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16 dan 17. Perhatikan baik-baik. Betulkah Tuhan berkata, waktu kamu makan, jangan kamu makan atau raba buah, nanti kamu mati? Siapa bilang betul angkat tangan? Jangan lagi turun tangan, nak. Jangan turun tangan. Berarti berapa kali baca Alkitab? Perintah Tuhan, Kejadian 2 ayat 17. Tolong baca. Tolong baca ya, angkat tangan. Yang confident tadi, angkat tangan. Tolong baca. Apa dia bilang? Jangan kamu makan atau raba buah ini nanti kamu mati. Apa
Oke? Yang paling betul menurut firman Tuhan adalah jangan kamu makan buah itu nanti kamu. Tapi Tuhan tidak berkata jangan pada waktu kamu mau makan buahnya atau meraba buahnya kamu akan makan. Kejadian pasal 3 ayat yang keempat, coba baca. Apa kata si Hawa? Yang tadi confident betul tuh katamu. Ayat 3, sorry. Ayat 2 kan? Hah? Oke, tolong baca. Apa yang ditambah oleh perempuan? Apa yang ditambah oleh perempuan? Dia bilang jangan perhatikan baik-baik. Saudara mungkin berpikir semua lagu rohani adalah rohani. Perhatikan baik-baik. Semua lagu rohani mungkin saudara berpikir itu adalah lagu rohani. Lagu yang tidak mempermuliakan Tuhan atau Yesus itu bukan lagu rohani. Dengar baik-baik. Anak-anak muda harus mempunyai roh yang sensitif di hadapan Tuhan. Bagaimana saudara boleh dipakai Tuhan kalau saudara tidak punya roh yang sensitif? Asal lagu jiwang-jiwang semua anak muda suka kan? Betul, anak muda suka lagu jiwang. Apalagi kalau dia sedang dilamun perasaan cinta. Pasang lagu yang jiwang, biar lagu rohani yang tidak ada Tuhan, tidak ada Yesus, yang tidak mempermuliakan Tuhan. Saudara bilang, oh ini lagu rohani, maka saudara ikut nyanyi-nyanyi. Lagu dunia ada cakap tentang Yesus, ada cakap pasal Tuhan kan? Ada juga, tetapi mungkin pemahaman mereka silap. Salah satu contohnya, Tuhan sengaja menduga kita. Tuhan sengaja menduga kita. Lagu rohani atau lagu dunia? Saudara harus peka. Lalu saya mau tanya dengan saudara, iblis itu ular atau ular itu iblis? Oke, yang sudah tahu diam-diam. Saudara mau tahu? Saudara tahu selama ini ular itu berarti contoh untuk kasih hapus iblis, cari ular banyak-banyak, goreng masak, habis iblis. Sebab ular itu iblis. Kalau ular itu iblis, jangan pergi cari, jangan berdoa. Pergi cari ular, masuk hutan, tangkap ular, goreng ular, makan ular. Lalu iblis habis. Betul kan? Oleh karena itu kita harus membedakan antara roh dengan daging. Harus membedakan antara roh dengan daging. Bagaimana anak-anak muda yang berkata, kuat, tapi waktu dengar firman Tuhan tidak tahu membedakan antara roh Tuhan dengan roh daging. Saudara mau dipakai Tuhan? Mau dipakai Tuhan? Anak muda? Nah kan betul, ikut keadaan. Kalau dia punya pengkhotbah bilang, anak muda kuat, anak muda. Nah kan betul. Inikah kita yang mau dipakai oleh Tuhan? Saya tahu waktu ini adalah waktu yang paling kritikal juga. Kampung Tengah biasanya main drum sudah ini, jam-jam begini, waktu dia untuk ingat tua lama pergi mandi sudah. Tapi hari ini Alkitab memberitahukan kepada kita, yang Tuhan inginkan adalah dia mendekati murid-muridnya dan berkata, segala kuasa di sorga dan juga di bumi telah diberikan kepada Tuhan. Matius 28 ayat 18 dan ayat 19 berkata, karena itu pergilah. Ayat ini tidak berkata kepada hanya Pastor Samuel. Ayat ini tidak berkata hanya untuk Pastor Stephen.
Ayat ini tidak berkata untuk Brother Benjamin. Ayat ini tidak berkata untuk Pastor lupa Jeffrey dan istri. Ayat ini tidak berkata untuk Pastor Gideon, untuk Penatua Heri, untuk Pastor George, tetapi ayat ini berkata untuk kita semua. Dia berkata, oleh karena itu pergilah. Amin. Siapa yang masih takut di sini? Yang masih takut? Ya sudah, karena tadi sudah didoakan. Puji Tuhan. Ada yang masih takut? Betul lah, tidak takut. Tidak yang takut tak? Takut Tuhan? Tidak yang takut Tuhan tak? Oke, saya mau tes saudara bilang berani. Oke, saya mau tes saudara bilang berani. Waktu saudara putus cinta, saudara takut atau tidak? Waktu boyfriend saudara berkata, dia yang paling saudara sayang. Siang malam saudara katakan I love you love me, you basah I keringkan. Selalu saudara berkata begitu kepada dia. Waktu saudara diputuskan, lagu dunia bilang dunia belum kiamat. Tapi banyak anak-anak muda yang waktu diputuskan dia cuma pikir begini, garam maksud jadi Coca-Cola. Dia rasa dunia sudah mau kiamat. Tapi ternyata orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebenarnya kita mempunyai nilai yang mahal. Amin. Berapa nilai kita? Berapa nilai kita? Saya setuju dengan orang Lut yang ada di ulu-ulu. Mereka punya berian-berian sampai mati, berarti tidak ada hak. Berarti berian kita, kalau kita bilang kita adalah orang-orang yang tidak dapat dibayar dengan lunas, atau kita punya harga yang mahal, nanti kasih tahu bapak mama kita, Pak, Pak Sejadi bilang dari camp, kita harus mau berian sampai mati karena kita punya nilai sangat besar. Siapa bilang? Jangan nanti dia bilang itu kakak bawa dari camp. Mana pas sudah di sini saya mau jumpa dia. Kalau dia jumpa saya belanja di KFC tidak apa. Kan? Karena dia belanja saya, dia tunjuk-tunjuk, dia marah-marah saya, lalu dia bikin lagi satu jalan raya di sini, saya tidak ada masalah. Karena saya sudah ada jalan raya di belakang. Perjanjian antara hidup dan mati dengan Tuhan. Itu perjanjian saya di belakang. Oke? Dan Tuhan katakan, pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Yang pertama-tama Tuhan mau menyuruh kita untuk pergi adalah Bukan berarti kita perlu pergi Israel semua. Tidak. Tapi Yerusalem itu berbicara tentang keluarga kita. Amin. Tuhan mau supaya kita menjadi saksi yang pertama di dalam keluarga kita. Amin. Kalau ada anak-anak muda yang di sini yang masih terikat dengan merokok, nanti pulang tunjukkan kepada orang tua kita yang kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Nanti kalau ada anak-anak muda yang masih ada di sini, yang masih punya girlfriend 3, 4 orang, 5, 6 orang, itu bukan kesaksian yang baik. Amin. Yang perempuan pun begitu. Kekasih gelapku 2, 3 orang, 4, 5 orang. Pulang dari sini. Kita pulang dari sini. Kita membuktikan kepada orang tua bahwa kita sudah diubah oleh Tuhan. Amin. Buktikan kepada Tuhan bahwa kita sudah berubah. Amin. Ambil telepon, lalu dial nomor kekasih gelapmu. Dan katalah kepada dia, mulai daripada hari ini saya mau supaya hubungan kita break wajah di sini. Amin. Saya tidak peduli kau break pakai 10 gig 10 tahun pun tidak apa. 10 tahun punya break lebih kuat. Kenapa? Sebab selama 2 hari
3 hari 2 malam saudara di sini, saudara sudah mengalami pekerjaan-pekerjaan daripada Tuhan. Amin. Dan ada anak-anak muda dari tempat saya, dia berkata kepada saya, wah Pastor Siok, dari pagi tadi sampai hari ini dia bilang kami menari-nari, merasakan urapan dari Tuhan. Lalu saya tanya, kenapa di bawah mata kau hitam? Karena dari pagi sampai sekarang menangis terus. Berarti kita harus mengalami perubahan. Amin. Jangan cuma kuat teriak, tapi roh kita harus kuat di hadapan Tuhan. Amin. Anak-anak muda kuat. Ada amin. Wow, ini lagi kesilapan. Ada ikan. Ada ikan. Ada amin. Ada. Betul. Ada amin. Jangan lagi bilang ada amin. Amin. Sama seperti ada ikan. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang hidup. Yang tidak membantu orang tua selepas ini, jadilah anak yang setia untuk bantu orang tua. Amin. Saya katakan amin, amin lah. Terima kasih karena perhatian yang cepat. Kalau saya bilang amin, amin. Kalau saya bilang ada amin, jangan bilang amin. Begitu kan? Oleh, saya terus sikit-sikit lagi mau hilang sudah. Karena terlalu ketawa. Saya terus. Anak-anak muda yang ada di sini, kalau sebelum ini kita seorang anak yang manja, setelah kita pulang dari tempat ini kita mau diubahkan oleh Tuhan menjadi seorang anak yang ringan tulang. Amin. Seorang yang ringan tulang. Kita bantu orang tua kita. Kita tunjukkan kepada orang tua kita bahwa kita sudah mengalami perubahan. Amin. Kita sudah mengalami perubahan daripada Tuhan. Karena Tuhan mengalami perubahan. Untuk apa? Kita jadi saksi kepada yang ada di Yerusalem kita. Keluarga kita, ibu bapak kita kalau belum dimenangkan, kita adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi mereka. Amin. Dan pada petang hari ini anak-anak Tuhan dikasih Tuhan yang kedua. Di mana? Wow. Jangan bilang nanti yang kedua di Sungai Bungsin. Tapi yang kedua adalah apa? Yudia. Pastor Yudia tidak di sini, di Yerusalem ada, di Israel baru ada Yudia. Yudia itu berbicara tentang hal-hal yang rohani, berbicara tentang orang-orang tetangga kita, teman-teman kita. Amin. Jiran-jiran kita. Kalau saya bilang tetangga mungkin ada yang tidak tahu. Jiran. Orang yang duduk di sebelah kita itulah jiran kita. Tuhan katakan dia adalah Yudia kita. Tuhan mau supaya kita datang memberitakan firman Tuhan. Tapi anak-anak muda biasanya apa? Dia datang, dia bukan cari apa. Kalau ada sumandak dia balik-balik datang dengan maksud dan tujuan. Mana tahu anak sumandak dia kesangkut. Mana mau kasih berita firman Tuhan. Biarlah kau di sebelah, kau saya. Periuk panjang masing-masing. Kita harus memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Amin. Yang kedua adalah Samaria. Yang ketiga adalah sampai ke ujung bumi. Dan saya tersentuh semalam Pastor Samuel. Dia kan Pastor Samuel dia bilang, oke, semua Pastor Samuel Pastor Jeffrey. Dia panggil semua hamba-hamba Tuhan yang mau dipakai oleh Tuhan untuk pergi ke tempat yang lain. Dan saya secara pribadi ambil kesempatan untuk minta didoakan. Amin.
Nah, ada cerita-cerita yang tahun depan saya di Pelawak untuk pergi ke Yerusalem, Mesir, Kairo. Saya di Pelawak untuk ke sana tahun depan, November tahun depan. Lalu saya bertanya, Tuhan macam mana duit dia? Sebab duit dia boleh bikin deposit 2 biji MyBee. 13.000. Dia punya tambah pergi balik untuk perjalanan 2 minggu. Dapatkah kita? Saya rasa saya tidak mampu. Tetapi saya percaya kalau Tuhan izinkan itu terjadi, maka itu akan terjadi. Amin. Semua itu karena Tuhan, bukan karena saya, karena Tuhan. Saya tidak punya duit yang banyak. Tanya istri, dalam buku bank berapa saja? Sekarang ini sudah minggu ketiga. Biasanya persepuluhan sudah mulai habis sudah. Sekarang tinggal berapa di bank? Saya malu kasih tahu. Saya malu kasih tahu sama saudara. Tapi sebentar tadi istri Pastor Jeffrey bilang, jangan takut pasal masalah Tuhan. Semalam Pastor Samuel juga berkata bahwa Tuhan mampu untuk mencukupkan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Amin. Jadi anak-anak muda, kalau Tuhan offer saudara ke tempat yang lebih jauh dari Geningau, saudara siap? Berapa banyak yang siap? Angkat tangan saudara. Wow, beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang hidup. Amin. Secara pribadi saya bangga dengan saudara, karena tempat ini adalah tempat yang terpencil. Tetapi bagi kita semua yang ada di tempat ini, bukan tempat yang terpencil, tetapi tempat ini adalah tempat di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Amin. Untuk kita semua yang ada di tempat ini. Dan Roma pasal 1, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Mari kita buka cepat firman Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata seperti ini. Dan ketahui, salah kan? Salah. Jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kan? Kamu akan menjadi saksiku. Betul kan itu? Betul. Dia katakan, tetapi kalau kamu menerima kuasa, betul? Oke. Tetapi jika kamu menerima, tetapi bukan jika kamu menerima kuasa. Betul kan? Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun kemana? Kemana? Berarti atas setiap kita yang ada di sini. Amin. Setiap kita yang ada di sini, Roh Kudus akan hinggap atas kita. Kisah Rasul pasal yang kedua, pada waktu hari Pentakosta, mereka berkumpul, murid-murid berkumpul di atas kamar loteng, di atas kota Yerusalem, dan mereka berdoa. Mereka menanti-nantikan janji Tuhan. Jumlah mereka adalah sebanyak 120 orang. Ada orang bilang 120 itu angka Pentakosta. 120 itu bilang angka pencurahan Roh Kudus. Siapa yang punya umur 120 tahun di sini? Ada? Ada. Puji Tuhan. Dan pada waktu Roh Kudus turun ke atas setiap mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Dan semua orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu mendengar bahwa 120 orang itu mengucapkan bahasa-bahasa yang berada di luar daripada Yerusalem. Hari ini anak-anak Tuhan yang dikasih Tuhan. Kenapa mereka menerima Roh Kudus? Kenapa mereka terima Roh Kudus? Jawabannya sederhana. Karena mereka menanti-nantikan akan lawatan Tuhan. Saudara menanti-nantikan lawatan Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan sebenarnya sudah berlangsung, sudah berlaku. Kalau saudara mau lebih dalam lagi, deeper in love with you. Lebih dalam lagi, maka saudara harus berani untuk melangkah lebih dalam. Ada orang baru di sini,
Ada orang mau rugi sini? Saya kasih tahu ada orang yang rugi dalam hati. Ada orang yang rugi dalam hati. Oke, Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Siapa mereka? Petrus. Siapa lagi? Yohanes. Siapa lagi? Kedua, anak. Mereka mengalami kerugian. Pada waktu Yesus mengajar mereka tentang firman Tuhan, setelah mengajar tentang firman Tuhan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam sedikit. Amin. Lalu apa kata Petrus? Tuhan, kalau orang-orang mulut dia panggil, kalau dia panggil pastor atau gembala itu dia panggil guru. Oke, dia bilang begini, Tuhan, sudah sepanjang malam kami tangkap ikan, betul? Satu ikan bilis pun kami tidak jumpa. Satu ikan bilis pun kami tidak dapat tangkap. Saudara perhatikan baik-baik. Apabila kita balik-balik dengar firman Tuhan, balik-balik dengar firman Tuhan, balik-balik dengar firman Tuhan, haleluya. Ini sesi keberapa? Sesi keberapa ini? Maksudnya sisi saya. Daripada kemarin sampai hari ini sesi berapa? Berapa sesi sudah? Berapa? 10. Saudara sudah balik-balik dengar firman Tuhan, balik-balik sudah